Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Ini saya akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Customer Segmentation Using Clustering and Interactive Code. Nah, untuk yang pertama ada bab 1. Mengapa segmentasi pelanggan ini penting? Di sini pelanggan sebagai aset utama. Kemudian targeting yang tepat dan tanpa segmentasi menebak dalam gelap. Untuk yang pertama, pelanggan sebagai aset utama. Di sini pengertiannya, pelanggan membawa pendapatan dan wawasan. Segmentasi membantu mengalokasikan sumber daya pemasaran kepada kelompok yang memberikan nilai tertinggi. Kemudian yang kedua, targeting yang tepat. Di sini maksudnya dengan segmen yang jelas, pesan pemasaran menjadi relevan, menaikkan konversi, menurunkan biaya per akuisisi, dan menambah nilai seumur hidup pelanggan. Kemudian yang ketiga, tanpa segmentasi sama dengan menebak dalam gelap. Di sini maksudnya campuran pesan untuk semua pelanggan biasanya kurang efektif. Segmentasi mengurangi noise dan meningkatkan efisiensi kampanye. Kemudian di sini ada data mentah atau fondasi segmentasi. Di sini dataset transaksi adalah sumber insight utama. Variabel kunci untuk model segmentasi berbasis perilaku meliputi recensi hari sejak pembelian terakhir, frekuensi jumlah transaksi, dan monetary total nilai pembelian. Dalam konteks akademik, matkul analitik dan visualisasi data. Gunakan format RVM terstandar sama dengan customer ID last purchase _date transaction _count total _spend average _order _value channel. Contoh dataset disertakan CSV kolom customer _ID resensi _die frekuensi monetary average _order _value tenure _months pay letter _flag. Kemudian di sini ada kekuatan klasterisasi atau mengelompokkan pelanggan. Yang pertama, persiapan data. Di sini pratransformasi, normalisasi, Z-score atau min max. Infutasi untuk nilai hilang, penanganan outlier, dan pembuatan fitur CLV, tenure, bucket recensi. Kemudian yang kedua ada pemilihan algoritma. Di sini Kemen cocok untuk cluster berbentuk sferis. Kamedon lebih tahap terhadap outlier. Gunakan metrik Davis Boolean, Seehofer, dan metode elbow untuk memilih K optimal. Kemudian yang ketiga ada evaluasi dan validasi. Validasi internal skor Silhouette, eksternal profil segmen, dan uji stabilitas cluster pada submit data. Jika diperlukan, tambahkan hierarchy and model campuran GMM. Kemudian di sini ada menemukan pola tersembunyi. Di sini menemukan pola tersembunyi. Visualisasi scatter plot, contoh resensi and monetary. Membantu mengidentifikasi kelompok pelanggan bernilai tinggi dan baru-baru ini aktif, loyal, dan sering membeli namun nilai rendah. Bernilai tinggi tetapi tidak aktif, dan sebagainya. Plot ini memudahkan pemangku kepentingan melihat batas alami antar segmen dan menguji hipotesis bisnis secara visual. Dan bab 2, dari angka menjadi wawasan, dashboard interaktif. Dashboard harus menggabungkan visual interaktif sehingga tim marketing dapat mengekstrak persona dan tindakan yang dapat diimplementasikan. Kampanye re-engagement untuk segmen dormant, upsell untuk high value, atau retensi untuk frekuensi tinggi dengan nilai rendah.
Di sini fitur utama dashboardnya ada filter dinamis per segmen, periode, dan kanal. Kemudian profil segmen, demografi, CLV, risiko, ROM. Kemudian ada grafik interaktif, ada scatter bar funnel untuk perjalanan pelanggan. Kemudian ada peta panas, perilaku, dan analisis cohort. Di sini ada studi kasus kemen dalam aksi. Kasus e-commerce 3 segmen. Hasil segmen aktivitas sedang bernilai tinggi, sering memakai pay later, frekuensi tinggi tetapi nilai rendah. Rekomendasi paket kredit per tingkat dan kampanye ekspor khusus. Yang kedua, kasus retail online, RFM. Perbandingan Kamenz versus Kemedon. Kamenz menghasilkan klaster yang lebih tajam pada RFM standar, namun Kemedon lebih andal saat ada outlier transaksi besar. Kemudian yang ketiga, kasus monitoring segmentasi K6. Model LRMVM atau CLV dengan K6 menyediakan lalu lintas untuk kampanye personalisasi. Hasil lebih dapat ditindaklanjuti untuk tim retensi dan penjualan. Kemudian ada manfaat nyata dari dampak bisnis. Yang pertama, peningkatkan efektivitas pemasaran. Pesan yang dipersonalisasi meningkatkan open rate dan conversion rate, biaya akuisisi turun, ROI naik. Kemudian ada peningkatan retensi dan loyalitas. Intervensi yang tepat waktu, retention offers, loyalty program, menurunkan CON dan memperpanjang CLV. Kemudian ada keputusan berbasis data. Segmen berfungsi sebagai unit analisis untuk A/B testing, alokasi anggaran, dan evaluasi produk market fit. Secara keseluruhan, segmentasi dengan baik mengubah data menjadi keputusan bisnis yang terukur dan dapat diuji. Kemudian ada masa depan segmentasi, di sini lebih cerdas dan lebih interaktif. Nah, yang pertama, integrasi AI, model prediktif untuk CORN, propensity to buy to rekomendasi produk secara real time. Yang kedua, visualisasi imersif, dashboard berbasis web dengan interaktif langsung dan penceritaan visual. Yang ketiga, pipeline otomatis, ETL, feature store, model clustering terjadwal, pembaruan dashboard. Langkah berikutnya untuk tugas matkul, sertakan dataset contoh. Kemudian yang kelima, data collection dan cleaning. Customer segmentation, visualizing using clustering and interactive card. Di sini ada pengumpulan data dari berbagai sumber, kemudian deteksi dan penanganan outlier, kemudian ada handling missing value, lalu ada visualisasi sebelum dan sesudah cleaning. Kemudian di sini ada customer segmentation, visualizing using clustering and interactive card. Statistik deskripsi mean standar deviasi. Yang pertama, perhitungan mean rata-rata, yang kedua perhitungan standar deviasi. Kemudian ada interpretasi hasil statistik. Yang terakhir, variabel total belanja, resensi, frekuensi, monetary. Kemudian di sini customer segmentation using clustering and interactive card, data transaksi e-commerce. Yang pertama, analisis dengan Python atau Pandas. Kemudian ada analisis dengan Excel, formula, dan pivot table. Lalu analisis dengan R, Player, ggplot 2. Lalu metrik kunci, total revenue, AOV, CLV. Kemudian ada data dummy pengiriman barang. Yang pertama, Flowcube untuk pencarian data. Pelajari cara menggunakan Flowcube untuk pencarian data secara efisien. Yang kedua, index match sebagai alternatif. Pahami keunggulan index match sebagai alternatif Flowcube yang lebih fleksibel. Yang ketiga, kolom order underscore ID, tanggal underscore kirim, tanggal underscore sampai, status underscore pengiriman, durasi underscore pengiriman. Identifikasi kolom data kunci yang akan digunakan dalam analisis pengiriman barang. Kemudian yang keempat,
Ada implementasi di Excel. Aplikasi praktis fungsi-fungsi tersebut dalam lembar kerja Excel. Kemudian ada dataset dalam bentuk tabel CSV. Di sini ada identifikasi matching value, ada format standar CSV, kemudian ada identifikasi duplikasi data. Lalu contoh kolom customer ID, nama, email, tanggal, underscore pembelian, jumlah underscore transaksi, total underscore belanja. Kesimpulannya, segmentasi pelanggan adalah strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Yang kedua, clustering dengan K-means membantu mengidentifikasi kelompok pelanggan yang homogen. Yang ketiga, visualisasi data interaktif memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat, implementasi praktis memerlukan persiapan data, analisis, dan validasi yang matang. Yang terakhir, hasil segmentasi dapat diterapkan untuk personalisasi kampanye dan peningkatan ROI. Ya, demikian presentasi saya. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.